bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Jagung 5, yaitu Ibu Siti Hadijah, Ibu Hadijah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pondok Jagung 5, serta Bapak Teguh sebagai calon guru penggerak di SDN Pondok Jagung 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang sangat cerah ini kita dapat menghadiri dan melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan KKG Guru SDN Pondok Jagung 5 diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam semoga akan selalu tercurahkan kepada seorang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat acara, marilah kita buka saja acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan lagu ini menjadi motivasi kita untuk kita semua sebagai guru-guru Indonesia. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Hadijah SPD. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Pondok Jagung 5 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu ya, kelamaan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan praktik baik dari CDP, yaitu Pak Teguh Saputra SDN Pondok Jagung 05. Tidak lupa marilah kita beri salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita semuanya mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Mungkin yang belum hadir akan menyusul. Kalau Mr. Rudi tadi udah WA, dia sakit ya. Terima kasih juga untuk Pak Teguh dapat memberikan pengalaman kepada teman-teman ya, memberikan motivasi ya. Ya saya berharap juga nih jangan cuma Pak Teguh aja, tapi guru-guru semuanya, apalagi kita di guru-gurunya pada muda semua, yang tua cuma saya ya sama Musri, yang lain pada muda-muda pasti bisa. Tapi ada yang mau ikut juga, tapi mesti SIM KB-nya harus minimal 5 tahun ya Pak. Minimal 5 tahun. Angkatan 11 itu ini angkatan 11 kan yang mau mendaftar lagi. Angkatan 11 ini hari ini udah ditutup ya pendaftaran, hari ini terakhir. Ada yang daftar, Pak Isul daftar? Oh, belum daftar. Tapi mau daftar. Nunggu kawan. Tapi hari ini kan masih bisa. Itu Pak Teguh, terus siapa lagi? Abu Anis ya, kan udah lama ya. Ada yang lebih dari 5 tahun CPKB-nya. Bu Meti sama kan, udah 5 tahun ya. Bu Meti, Bu Linda, kalau Bu Kiki udah 5 tahun belum? Mungkin Abu Iro udah tuh. Yang nanti udah 5 tahun cobalah dicoba. Kalau belum dicoba kan belum tahu ya, nggak tahu bagaimananya, tesnya apa ya kan. Terus lanjut dengan wawancara ya betul ya. Lalu dilanjutkan lagi yaitu dengan diklat seperti Pak Teguh ini. Ya memang ya repot kalau ikut CGP, tapi nanti hadiahnya nanti dirasakannya nanti. Sekarangnya dirasakannya ya capek, ya repot, tapi hadiahnya nanti. Ya kita juga kalau mau senang juga kan berakit-rakit dulu kan, ya kan. Ya jangan juga sampai betul ya. Betul ya. Nah itu yang selama untuk ikut diklat ya jaga kondisinya ya Pak Teguh ya. Ya istirahatnya juga jangan sampai terganggu juga. Ya harus pintar-pintar memanage waktu lah. Nah seperti itu. Makanya Pak Teguh juga sudah dikurangi ya aktivitasnya, seperti orang-orang tahun kemarin masih bisa ngeles ya, sekarang di off dulu biar bisa ngatur waktu, dan kondisi badan juga harus dijaga juga. Nah seperti itu. Dan saya berharap nih semua teman-teman juga ikut dukung, dan kita juga merasakan nanti pengalaman Pak Teguh ditularkan ke teman-teman. Praktik baik ya, cara mengajar, cara menilai, nah seperti itu. Apalagi sekarang sistemnya digital terus ya Pak ya, aplikasi terus, online terus. Nah seperti Sulingjar, seperti ANBK, seperti apa lagi, PMM ya, terus aplikasi terus. Nah seperti itu. Kita bareng-bareng belajar, bersama belajar ya, jangan malu bertanya. Nah seperti itu. Saya aja dulu
saya nggak malu bertanya, saya nanya sama keponakan guru murid, tapi saya nanya. Kalau tentang waktu itu saya sering itu Pak, sering ditunjuk jadi pembimbing olimpiade, ya IPA, ya matematika. Tapi saya nanya sama mantan murid alumni, pernah ikut bareng saya belajar, ikut bareng. Yang ikut memang klub matematika Pak. Ya dia cuma belajar sendiri sama uminya, nah seperti itu. Ya saya ikut belajar, saya nggak malu untuk bertanya ke anak kecil, ibaratnya gitu. Saya nggak malu. Nah saya harapkan juga nih teman-teman nggak usah malu bertanya. Kita tanya apa yang kita ragu-ragu atau apa yang nggak kita bisa. Nah seperti itu, biar kita juga terbiasa menggunakan IT, ya kan kita belajar bareng-bareng. Nah dan ada lagi kan pelajaran apa namanya TIK ya. Kita kalau tidak ada tapi kita udah dikasih lab, udah dikasih Chromebook, ya jadi kendala buat saya. Jadi apa ya, ibaratnya apa ya, kita minta tapi kita nanti nggak dipelajarin pelajaran TIK-nya, bingung, jadi bumerang buat saya. Nah iya, jadi beban buat kita. Makanya sekarang belum ada Bu Ida udah dioper ke SMP, karena di SD-nya kan nggak linear. Kasihan kalau di SD terus dia nggak jadi P3K nantinya. Nah seperti itu, biar Karina juga lanjut dia jadi P3K, ya kita lepas ke sana, dimutasi ke SMP. Biar Karina juga dia bareng sama teman-teman ikut jadi P3K seperti itu. Sekarang sementara TIK-nya dipegang sama guru kelas masing-masing ya. Saya juga mohon maaf kalau Bapak Ibu udah ditambah lagi bebannya, nah seperti itu. Habis bingung ya kalau ya itu kayak tadi yang saya udah jelaskan, kita dapat ini dapat itu terus kita nggak dilaksanakan, bingung. Nah seperti itu. Ada penilaian. Nah kemarin juga saya disalahkan juga Pak, udah dijadikan musola sama perpustakaan. Ini kan lab. Nah, saya tuh mau mengunggulkan Pondok Jagung 5, ada labnya, ada produknya dikasih. Ya saya sempat walaupun ngomongnya lembut, tapi dalam Pak buat saya disinggungnya. Nah seperti itu. Makanya saya berusaha Pak Ijul, tolong itu kata apa namanya, nama musolanya diganti dengan lab. Nah seperti itu. Pak Didi waktu kesini, Pak maaf ya Pak, saya itu diganti kayak gitu karena LED-nya kan udah ada di atas. Dia ngomongnya nggak gimana-gimana, tapi dia nyuruh bapaknya Topan, tolong beresin Pondok Jagung 5. Begitu kalau di bawahannya sana. Nah, Pak Masudnya ke sini ya ibaratnya ngomelin saya. Nah, seperti itu. Kita saling kerjasama aja. Kemarin juga udah saya share ya, NBK nih lesehan. Tapi ya mereka pada bawa meja belajar sendiri ya. Yang penting dipakai dulu, katanya itu ruangannya, pakai lab komputer karena memang itu diperuntukkan lab komputer. Gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasinya bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi harapan baru untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, meningkat kepada acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Teguh Saputra sebagai CPG Angkatan 9. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau saya bilang selamat pagi. Yes. Allahu Akbar. Gitu ada yang ini kan agama nonis, nggak ada kan Islam semua kan ya. Oke.
Sekali lagi ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Jagung 05 serta Bapak Ibu, teman-teman rekan sejawat di SDN Pondok Jagung 05 ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sudah mau membantu ya, mendukung dan mensukseskan ya program dari CGP ya, yaitu hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebenarnya ini adalah tugas ya, jadi tugas ya Bapak Ibu ya, tugas dari CGP, karena memang ini sekalian berbagi pengalaman. CGP itu ada tugas-tugasnya dan ini salah satu tugasnya yang harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan adalah penyebaran budaya positif. Jadi selama sebulan kemarin saya sudah belajar budaya positif dan saya sebagai CGP harus menularkan budaya positif ini kepada teman-teman yang ada di tempat saya bernaung seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua semangat mengikutinya, dan saya berharap juga mungkin ke depan akan ada selanjutnya ya, CGP selanjutnya yang akan melanjutkan yang menjadi CGP, karena mudah-mudahan ini juga sebagai pembelajaran untuk teman-teman semua. Oke, semuanya masih semangat? Coba saya mau dengar tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat sekali. Saya jadi grogi, bener nih, Pak Paris. Saya sebenarnya, saya tuh orangnya grogian. Grogian dalam artian gimana ya? Apalagi ketemu Bu Sri, Bu Hadijah, gitu saya deg-degan. Berbicara seperti ini tuh, saya juga sekali lagi ini saya bukan bermaksud untuk menggurui gitu ya, bukan bermaksud untuk menggurui. Saya juga sedang belajar, masih menjadi CGP, calon guru penggerak gitu. Nah, jadi ini kita sama-sama belajar aja. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum mulai biasanya kita kan di sekolah ya, kalau di kelas kita selalu dalam artian tuh, kalau masuk kelas otomatis nggak mungkin langsung belajar gitu kan ya, agar suasananya cair gitu kan ya, maka kita akan bermain games dulu. Bisa? Mau mengikuti teman-teman semua? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke, cluenya itu adalah guru berkata. Mungkin dari teman-teman semua udah pada tahu, udah pernah menerapkan mungkin di sekolah atau di kelas ya tentang guru berkata. Jadi kalau saya guru berkata pegang kepala, maka teman-teman semua pegang kepala. Guru berkata berdiri, maka berdiri. Bisa semua? Bisa. Oke, kita mulai ya. Siap ya? Oke, ini adalah games konsentrasi. Maka kalau yang nggak konsentrasi, maka siap-siap akan salah. Oke, siap. Guru berkata pegang kepala. Guru berkata berdiri. Guru berkata pegang pundak. Guru berkata pegang pundak temannya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman semua. Silakan duduk. Kan kita ada guru berkatanya. Ya boleh terus. Kan tadi informasinya loh, harus ada guru berkata, baru silakan duduk gitu kan ya. Kan belum ada silakan lepas. Oke, bisa konsentrasi berarti ya. Konsentrasi. Oke, konsentrasi dimulai. Oke, gitu ya, siap ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi dimulai. Oke, sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Salah dong. Konsentrasi dimulai.
Kompakin ya, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bu Ira masih belum kompak. Oke, sekali lagi ya, kita mulai dari games guru berkata. Ya ingat ya, guru berkata. Guru berkata duduk. Silakan duduk. Guru berkata duduk. Guru berkata pegang pipi, pegang meja. Nah, masih ada ya untuk teman-teman, yaitu game sambung menyambung. Ya, game sambung menyambung ini adalah misalkan disuruh menyebutkan nama-nama hewan. Ya, gamenya adalah cluenya sambung menyambung. Misalkan Bu Linda, sebutkan nama hewan. Bu Linda. Kucing. Nah, Bu Linda langsung tembak. Bu Haji Lara, disambungnya huruf terakhirnya. Kucing berarti huruf terakhirnya apa? G. Berarti cari binatang yang huruf terakhirnya G. Bisa? Oke, tapi harus cepat ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Pak Ijul, silakan. Tunjuk ke siapa? Hah? Tadi apa? Unta. Oke, silakan Pak. Ulang. Angsa, Witi. Siapa? Oh, iya. Ini siapa? Begini. Ayo. Hah? Hah? Gajah, lompat siapa lagi? Harina, lompat siapa lagi? Bintang. Hah? Ular, oke, tembak siapa lagi? Beresi, rusa, tembak siapa lagi? Ayam, tembak siapa yang belum? Ayo. Amin. M. Tembak siapa lagi? Musrai, silakan Musrai. Apa? Musrai. Apa? Musrai apa Musrai? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya karena sudah meramaikan dan membuat kayak suasana. Ya. Oke, ya. Jadi itu dua games yang mungkin bisa kita gunakan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kadang-kadang memang anak-anak itu paling suka diajak games-games seperti itu. Sebelum pelajaran. Kalau saya di kelas 6 saya coba terapin seperti itu, mereka senang gitu. Jadi membuat mereka tuh pengen lagi. Setiap saya nggak masuk pasti tanya, Pak masuk Pak kelas saya Pak masuk Pak kelas saya Pak, karena saya selalu naruhin games di awal pembelajaran itu sama di akhir biasanya. Jadi ini bisa kita terapkan. Mungkin dari teman-teman juga saya yakin banyak ide-ide kreatif yang belum ditularkan ke teman-temannya. Oke, baik, kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini biasanya disebut dengan diseminasi, ya, diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalamannya, ya. Jadi sebenarnya kita udah tahu semua apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ya, Bu Sri. Yang bertujuan kepada anak untuk untuk bisa berkembang menjadi anak yang pribadinya yang kritis. Iya, yang baik gitu ya. Oke, beri tepuk tangan buat Bu Sri. Dari yang lain mungkin ada lagi yang bisa menjelaskan budaya positif itu apa sih? Memberikan contoh baik. Ya, memberikan contoh baik. Contoh baik. Ya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan-kebiasaan
yang ada di lingkungan sekolah kita, ya. Nah, ini kebiasaan ini menjadi sebuah nilai. Nah, jadi nilai-nilai positifnya, nilai-nilai positif yang dikuatkan di sekolah kita, ya, di sekolah kita, gitu. Jadi kita akan mempelajari budaya positif ini ke depan, tapi sebelumnya, ya, sebelumnya kita nyanyi dulu, teman-teman, ya, kita nyanyi dulu. Mungkin ini lagu juga udah sering didengar, tetapi sepertinya kita harus dengarkan dan apa sih maknanya? Nanti saya coba tanya satu persatu. Oke, baik, siap. Akan saya setelkan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita menafaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ego, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita menafaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita menafaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk lagunya. Kira-kira dari teman-teman, tadi kan sudah mendengar lagunya nih, ya, tentang pelajar Pancasila. Ya, dari teman-teman, tahu nggak maksud dari lagu itu apa? Ada yang tahu? Bu Sri, silakan Bu Sri. Kalau menurut saya sih tadi dari lagu yang ditanyakan itu, yang pertama kita harus memahami nilai-nilai Pancasila, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di situ juga ada memotivasi diri, artinya meraih prestasi bagi kita dan anak-anak khususnya. Yang terakhir adalah membangun Indonesia dengan anak-anak bangsa yang berkarakter. Saya sih. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk Bu Sri. Tapi dari tadi Bu Sri luar biasa ya. Ternyata emang ini panutan saya nih kayaknya nih, pinternya nih. Boleh diajak diskusi nih nanti. Mungkin dari yang lain ada lagi yang bisa berpendapat selain Bu Sri? Bu Linda, Bu Gigi, Bu Haji mungkin? Ya, intinya dengan nonton lagu tadi mengajak para pemuda untuk terus maju dengan cara bersatu untuk memajukan. Beri tepuk tangan untuk Bu Haji.
Oke, ya jadi saya tambahkan sedikit ya. Tadi yang disampaikan sama Bu Sri sama Bu Haji Lala tuh udah benar gitu ya. Cuman saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya waktu beberapa pekan yang lalu tuh saya pernah mengadakan yang namanya Prakarsa Visi Perubahan. Ya, Prakarsa Visi Perubahan. Jadi Prakarsa Visi Perubahan itu adalah merumuskan visi. Nah, jadi sebenarnya kita nih sekolah kita sudah menemukan visi yang baru. Cuman memang belum saya dokumentasikan kemarin sama Ibu Pak Teguh, mana visinya belum didokumentasikan. Jadi cara menyampaikan visi, caranya itu adalah melalui lagu ini, seperti ini lagu. Nah, visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita dituangkan di lagu ini. Apa tuh tadi? Ya, di situ maksudnya adalah Indonesia pengen mencapai generasi emas. Nah, kapan tuh generasi emas? Generasi emas itu ingin dicapai di tahun 2045. Jadi katanya nanti Indonesia akan mempunyai generasi emas di tahun 2045. Itu visi harapannya. Ya, visinya. Visi itu kan harapan, cita-cita, ya. Cita-citanya di 2045 Indonesia jadi punya generasi emas. Nah, untuk jadi generasi emas itu bagaimana? Masa itu kan silih berganti. Nah, dimulai dari yang namanya pendidikan. Pendidikanlah yang dapat merubah ya sesuatu itu menjadi generasi emas nantinya melalui pendidikan. Makanya kita ini ya sebagai guru ya dituntut untuk apa? Untuk merubah mindset kita dulu sebelumnya. Merubah mindset kita yaitu bagaimana cara kita mengajar yang baik kepada anak didik kita. Padahal gimana? Padahal yang kenyataannya ya kita sebagai guru kita mengajar dari abad 19, 20, 21 belajarnya masih seperti itu aja. Yaitu metodenya apa? Guru center, bukan berpusat kepada siswa. Nah, makanya sekarang ini kita dituntut guru-guru untuk pembelajarannya itu berpusat kepada siswa atau berdiferensiasi seperti itu. Makanya itulah visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Dan selanjutnya konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari, ya, konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ya, perubahan paradigma belajar, plus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini dapat teman-teman dapat informasi baru dan juga bisa menambahkan semangat untuk kedepannya dalam menjabat sebagai guru di kelasnya, sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya juga punya video yang bisa merubah pola pikir kita sebagai guru, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa konsentrasi dengan video ini, ya. Nanti saya coba tanyakan apa maksudnya. Oke, baik, akan saya putarkan. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it?
Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you trick students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. Well, let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Oke, beri semangat untuk videonya ya. Jadi dari maksud video itu kira-kira apa lagi nih intinya? Dari teman-teman mungkin bisa memberikan refleksi dari video itu. Ada? Bu Linda, silakan. Ya.
Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Linda. Luar biasa ya Bu Linda ya. Oke, ada lagi teman-teman? Bu Ulan mungkin? Ya, sedikit Bu Ulan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Linda, saya nambahin sedikit bahwa setiap anak itu mempunyai bakat dan kemampuannya yang berbeda. Jadi kita harus bisa memberikan kesempatan bagi semua anak untuk merasakan bakatnya mereka, biar mereka menunjukkan bakatnya, arahnya mau kemana mereka nanti. Lagi ya, mungkin itu aja Pak. Oke, beri tepuk tangan juga untuk Bu Ulan. Terima kasih. Ada lagi? Bu Sri, silakan Bu Sri. Menambahkan sedikit dari apa yang saya bilang. Yang pertama itu tentang peran guru ya yang saya lihat di sana. Peran guru di sana adalah bertitik tolak kepada untuk membuat suatu perubahan gitu kalau menurut saya. Walaupun kurikulumnya selalu berubah. Ya. Yang apa yang saya bilang itu jelas bahwa kemampuan siswa itu tetap harus digali. Jadi kita yang pertama itu menggali potensi siswanya, bakat siswa tersebut. Itu kali ya Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Sri. Oke, jadi kita kalau melihat video tadi, kita dijelaskan gitu ya, dijelaskan bahwa di sekolah itu ternyata ada 3 abad. Oh, ada 3 abad. Yang pertama abad 19. Abad 19 apa tuh? Kelasnya dari dulu sampai sekarang kelasnya modelnya seperti ini terus. Gak pernah berubah. Abad 19, dari abad 19, abad 20, 21 masih kayak gini. Terus kemudian guru-gurunya kita ini adalah guru-guru abad 20 yang harus mengajar anak-anak abad 21. Nah, gitu. Jadi makanya di situ ada yang namanya gap yang harus kita sesuaikan. Bagaimana caranya agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya, makanya di sini juga dijelaskan tadi bahwa siswa atau anak murid kita itu tidak ada yang namanya bodoh. Jadi semuanya itu unik, bahasanya unik. Semua manusia itu unik, punya tipenya masing-masing, punya gaya belajarnya masing-masing, gitu bahasanya. Punya minat belajarnya masing-masing, punya kebutuhan belajarnya masing-masing. Nah, disitulah yang kita sebagai peran pendidik atau peran guru disuruh menyesuaikan sekarang, ya di situ. Makanya kita harus merubah ya paradigma lama kita, yaitu pembelajaran itu ya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi itu adalah berpusat kepada murid, berpusat kepada siswa, bukan berpusat lagi kepada guru. Kalau berpusat pada guru itu contoh metodenya adalah metode ceramah, seperti itu. Terus kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 di situ ya dimensinya, yaitu yang pertama adalah beriman. Ya, terus kemudian ada mandiri, terus ada berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, disinilah dituntut guru untuk yang namanya berkolaborasi antar tim, ya antar guru, terus kemudian juga sama dengan siswa berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya, saya ingin bertanya, ya kalau di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan, ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu silakan memilih setuju atau setuju, silakan angkat tangan. Kalau tidak setuju, diam aja. Oke? Baik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Silakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju semua? Setuju? Setuju semua? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Ada yang tidak setuju? Pak Paris kayaknya nggak setuju. Setuju. Oke. Ada lagi yang nggak setuju? Nggak ada. Oke, lanjut. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Oke, baik. Kemudian yang ketiga,
Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju banget. Hah? Setuju banget. Setuju? Banget. Oke, baik. Nanti jawabannya di akhir ya. Jadi ini direkam, ini berarti setuju semua, gitu. Jadi nanti kita akan melihat apa sih, benar gak sih kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan? Terus kemudian benar gak sih memberikan hukuman itu yang hal positif itu bisa meningkatkan disiplin anak? Terus benar gak memberi penghargaan ya dapat memotivasi belajar anak ya? Kita pelajari nanti. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita bermain dulu. Sekarang silakan teman-teman silakan berdampingan dengan temannya ya, berdampingan dengan temannya. Silakan pegang sesuatu lah, sesuatu apa gitu yang dikepalkan tangannya. Jadi dipegang sesuatu. Ya, pegang apa kayak gitu? Apa pegang? Ya, pulpen boleh. Ya, terus dipegang. Terus kemudian yang satu tugasnya adalah merayu. Ya, merayu meminta itu tolong dibuka tolong buat itu apa? Itu maksudnya di dalamnya itu temannya nggak tahu gitu. Ibaratnya nih, yang A yang megang barang itu dia menyembunyikan barangnya gitu di dalam tangan. Nah, si yang B itu diminta untuk merayu temannya agar membuka. Ya, sekarang coba silakan praktikkan ke temannya, silakan. Bisa nggak? Silakan. Mempraktikkan merayu, ya. Berarti Pak Ijo, contohnya Pak Ijo lalu lagi ya. Berdiri mungkin ya. Lihat buat jadi contoh mungkin ya. Silakan berdiri mungkin. Pakai tutup pulpennya aja, tutup pulpen. Oke, ya, nggak apa-apa. Oke, Bu Haji di sini, Bu Haji sama ya boleh, Mas juga boleh, pegang Mas juga boleh. Ayo, Pak Ijil, ya di depan sini mungkin. Enggak, disuruh bukan disuruh ikutin, merayu untuk membuka telapak tangannya. Ya, merayu untuk membuka telapak tangannya. Iya, oke, bisa. Kira-kira Pak Ijil nih bisa nggak merayu Bu Haji Lala agar membuka telapak tangannya? Ya. Oke, ya silakan Pak Ijo. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Ijo nih? Ya silakan Pak Ijo. Pakai doa. Tiba-tiba ngikut semua. Silakan. Ya silakan Pak Ijo. Merayu dong. Wah, ini. Teman. Ya, teman. Biasanya teman di sekelas kan? Iya, teman di kelas, silakan. Wajib. Ya, pada intinya sebenarnya Pak Ibu tuh nggak tahu di tangan itu apa isinya. Oh, dia nggak tahu nih. Melayu biar tuh apa isinya. Pengen tahu kan dia ya gitu. Nama aku aja buka gitu. Mau buka atau enggak gitu. Sari. Itu merayunya. Sari. Dari tadi saya lihat di kantin kamu kok tangannya dijaga gitu kayak apa? Emang Abi pedebes ya kalau ngerayu ya. Boleh melayu, boleh memaksa juga boleh. Boleh memaksa. Boleh juga buka gitu ya. Emang pengen tahu banget apa tahu aja sih? Tahu banget. Kasih tahu jangan ya. Coba dong. Coba. Itu kok. Iya, itu aku pengen tahu, takutnya tutup pulpen aku ada di situ. Itu apa? Coba. Terus Dipaksa. Oh iya. coba Sari. Kalau kamu pengen tahu. Iya. Dalamnya cincin ternyata. Makasih ya. Oke. Seru-seru ya. Jadi lucu gitu, ternyata bisa berdrama juga nih Pak Ijo sama Bu Haji. Oke, jadi
Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih Pak Teguh gitu kan ya? Terkait ini kegiatan itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ini kalian Bapak Ibu nih, Bapak Ibu teman-teman semua itu kadang kita ingin sesuatu itu kan kita beda koneksi nih ya, beda orang gitu ya, tadi kayak Bu Haji sama Pak Ibu itu beda orang ya. Ketika diperintah ya kan, yang mengendalikan diri Bu Haji Lala siapa? Bu Haji Lala sendiri kan? Ya, bukan Pak Ijul. Pak Ijul sebenarnya bisa gak sih merintah Bu Haji Lala sebenarnya? Bisa gak? Bisa kalau diizinkan oleh Bu Haji Lala sendiri. Pada intinya itu, ya. Jadi ketika kita memaksa seseorang, ya, memaksa seseorang atau memerintah seseorang, itu sebenarnya kita nggak bisa melakukan hal itu, ya, melakukan hal itu kalau tidak diizinkan oleh orang tersebut. Begitu juga dengan guru tadi. Ya, tadi kan di sini kan ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terus kemudian 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sama seperti ini kasusnya. Nah, di sini ini yang saya lihat tadi dari teman-teman, karena teman-teman rata-rata semua setuju ya. Tadi rata-rata setuju dengan hal yang tadi. Nah, ini tentang yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi. Jadi ternyata kita ini lagi miskom nih bahasanya, miskom tentang teori kontrol. Jadi banyak para guru itu adalah berilusi bahwa guru mengontrol murid, guru dapat mengontrol murid. Padahal kenyataannya siswa itu manusia sama seperti kita. Kita tidak bisa mengontrol dia ya dari luar kalau tidak diizinkan dari dalam dirinya. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa semua kegiatan ya yang kita kuatkan positif ya, kita buat kegiatan positif itu bisa bermanfaat sama dia. Bisa gak? Bisa kalau dia tersentuh hatinya. Tapi kalau dia nggak tersentuh hatinya itu tidak akan bisa. Terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ya mampu membuat menguatkan karakter. Ini juga sama. Kita berilusi bahwa kita memberikan kritik ke anak didik kita atau membuat rasa bersalah ke anak didik kita, itu bisa membuat karakter dia menjadi lebih baik. Di depan kita aja kelihatannya baik, ya kan? Di belakang, di dalam hatinya kita nggak tahu, gitu. Jadi itu yang harus kita rubah. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kadang kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, kadang-kadang kita memaksa anak didik kita. Ayo kamu belajar di sini. Padahal suasana di dalam kelas panas. Kita memaksa, ayo belajar. Kalau kamu mau belajar dengan cara yang seperti menghukum dan menunjuk-nunjuk. Nah, itu kita harus merubah konsep itu. Ya, oke. Selanjutnya, materi selanjutnya, ya di sini. Jadi maksudnya di sini adalah mulai sekarang kita harus merubah paradigma kita, ya, dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Jadi sekali lagi, kita harus berpikir bahwa anak didik kita itu manusia juga, ya, manusia juga, punya pikiran juga, punya hati juga. Biarkan dia memilih. Kita hanya bisa merangsang dia untuk berpikir, ya, dan menemukan solusi atas segala permasalahannya. Nah, biasanya kalau stimulus respon, contohnya ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami kalau menggunakan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita berusaha untuk mengubah. Ini anak bandel nih, ya, ini anak bandel. Misalkan Apri bandel, gitu kan ya. Ini anak bandel nih, ya. Tapi kita gimana caranya? Pokoknya kamu harus berubah. Saya nggak mau tahu. Nah, itu salah. Kita harus memahami pandangan orang. Kita cari tahu, Pri, kenapa sih kamu seperti itu? Agar dia menjelaskan, oh Pak, saya ini. Jadi kita tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya makna disiplin. Nah, saya mau tanya tadi, apa sih makna disiplin dari teman-teman semua? Pak Baris, tadi disiplin itu apa sih Pak Baris?
disiplin itu menurut saya membuat satu kebiasaan, Membuat satu kebiasaan. yang tadinya tidak terkontrol menjadi terkontrol. Terus yang lain ada? Tepat waktu. Oke, itu disiplin. Ada lagi? Nah, oke, baik. Disiplin ya berasal dari bahasa Latin. Jadi kita sebelumnya kita harus pahami dulu yang namanya tuh hukuman. Kebanyakan tuh hukuman, peraturan. Ya, disiplin tuh peraturan, hukuman. Ya, contoh tadi datang terlambat, kamu harus disiplin dong. Biar tepat waktu datangnya dong. Padahal disiplin itu sebenarnya bukan seperti itu asal usulnya. Asal usul disiplin itu adalah dari bahasa Latin yang artinya adalah disiplina, yang artinya tuh belajar. Yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, jadi disiplin itu belajar. Ya, kita belajar. Jadi dalam belajar itu ya berproses. Ya. Nah, terus kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu harus datang tepat waktu ya, disiplin ya, datang tepat waktu. Terus kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi maksud di sini adalah ketika kita merespon ini, maksudnya tuh kita tuh sebagai guru harus merespon siswa itu dari hati ke hati. Dari hati ke hati itu maksudnya apa? Sentuh intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya. Dalam dirinya yang disentuh, ya. Terus bagaimana agar dia tahu ini kamu dia melakukan itu untuk apa sih? Ya. Ditanya, Apri, kamu datang terlambat terus. Kamu tahu nggak kenapa disuruh datang disiplin? Nah, jadi dibuat pertanyaan, dibuat dia berpikir apa makna disiplin, kenapa dia harus datang tepat waktu terus, agar menjadi sebuah yang namanya prinsip dalam hidupnya, ya, prinsip dalam hidupnya agar dia ketika di dunia luar itu akan tertanam dengan sendirinya, bukan dengan cara yang dipaksakan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tuh, ternyata di situ. Jadi ternyata ya kita ketika belajar bukan hanya hukuman. Kita tahu kan kalau hukuman itu salah. Kita tahu kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Tetapi kita juga tidak boleh memberikan reward kepada anak didik kita. Karena kalau kita memberikan reward kepada anak didik kita atau hadiah kepada anak didik kita, dia termotivasinya itu bukan dari dalam, dari luar. Jadi misalkan dia belajar, misalkan anak saya sekolah kelas 1, anak saya SK, dia bilang gini, Bi, aku kalau misalkan aku nilai ulangan aku 100, aku dibeliin es krim ya, itu. Nah, kalau seperti itu salah. Kalau kita belikan itu salah. Kenapa salah? Karena dia termotivasi belajarnya dari luar bukan dari dalam, yaitu pengen es krim. Nanti kalau misalkan tidak diberikan es krimnya, apakah dia akan nilainya akan tetap baik? Tidak, malah akan memperburuk. Karena dia akan minta terus gitu kan ya. Kalau kita kasih reward. Dan di dalam pembelajaran juga seperti itu. Di dalam pembelajaran ketika kita misalkan ada anak kita nilainya bagus, ya, lalu kita belikan hadiah. Ini untuk yang nilainya 100 nih, diberikan coklat. Nah, itu juga salah. Kenapa salah? Jadi nanti akan ditagih lagi. Kita sebagai guru kita akan ditagih oleh anak-anak kita. Ya, dalam artian selain kita jadi habis nih dana kita boros gitu kan. Nah, itu juga akan ditagih lagi dan kalau tidak ada kegiatan itu lagi dan akhirnya dia tidak mau belajar, tidak menginginkan hal itu. Jadi kita harus merubah disiplin positif anak itu, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran ya
serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi makanya kita tadi harus intinya ada dalam belajar itu kita harus sentuh hatinya dari dalamnya, dalam hidupnya, bukan dari luarnya, ya. Agar apa? Agar dia juga bisa mengacu pada nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Kan sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu ada, ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, itu yang harus kita kuatkan di situ, ya. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal itu, ya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi sebenarnya tanpa perlu kita suruh, itu nilai udah ada sebenarnya. Nilai apa sih dalam kehidupan yang ada? Pertama, sopan santun. Sopan santun di masyarakat ada nggak? Ada, itu nilai udah ada. Tinggal kita sebagai guru adalah menebalkannya. Terus kemudian nilai gotong royong. Masyarakat Indonesia, ya, itu masyarakat yang selalu bergotong royong, ya. Kalau di Finlandia itu disebut dengan kolaborasi, ya. Kalau di Indonesia itu udah lama, ya, gotong royong. Itu yang harus dikuatkan lagi. Terus kemudian nilai-nilai kebajikan institusi ini, ya, ada di institusi itu nilai-nilainya adalah profil pelajar Pancasila, contoh-contohnya, itu tadi ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus kemudian ada IBO, terus ada keterampilan hidup dan skill. Dan pada intinya adalah nilai-nilai kehidupan itu pada intinya adalah sama untuk menuju hal yang positif. Seperti itu, ya. Oke, baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru kita harus tahu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Karena manusia itu pasti melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan dari dirinya, ya, kebutuhan dari dirinya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan setelkan video lagi yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada teman semua. Amin. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya
Guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian sampai kelima, yang semuanya berhubungan dengan psikologis, mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima
Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka.
Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa memimpin mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, jadi ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ya. Jadi kebutuhan dasar manusia pada murid kita juga kan manusia ya. Jadi ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, kebebasan, sama kesenangan. Jadi ini motif ya, motif kebutuhan dasar manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2 tadi yang saya sebutkan ya. Ada intrinsik yaitu dari dalam, dan ada ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik ini tujuannya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi makanya kita sebagai guru yang kita bangun itu adalah intrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya. Ya, oke. Selanjutnya, nah kita sebagai guru tentunya sudah mengetahui, ya pasti ada teman-teman semua yang sudah mengetahui yang namanya hukuman, gitu kan ya, yang namanya konsekuensi, yang namanya restitusi. Udah tahu semuanya teman-teman? Tiga-tiganya ini? Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Belum semua yang belum tahu. Oke, kalau hukuman ini terkait dengan peraturan biasanya. Tadi ya, hukuman ini biasanya terkait dengan peraturan. Hukuman itu sifatnya adalah satu arah. Jadi kita kadang-kadang yang memberikan hukuman, ya itu sifatnya satu arah. Kita yang menentukan, siswa nggak bisa memilih. Jadi kita yang atur kita gitu. Kalau hukuman bahasanya. Nah, kalau konsekuensi, biasanya kan di kelas-kelas ada konsekuensi ya. Konsekuensi yang ditempel di kelas. Konsekuensi kelas 6B ada tuh, saya lihat konsekuensi. Oh, terus kemudian ada juga kalau di sini belum ada konsekuensi ya. Ada juga di kelas 4 kalau salah ya. Kelas 1 bulan juga tuh ada konsekuensi. Ya, jadi kebanyakan guru-guru kita itu sudah menerapkan yaitu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, ada lagi ternyata restitusi. Nah, ini juga saya baru tahu ternyata ada restitusi ketika saya belajar di guru penggerak, yaitu restitusi. Jadi tingkatannya itu adalah tingkatannya yang pertama hukuman, terus kemudian yang kedua adalah konsekuensi, kemudian yang ketiga yang paling top itu adalah restitusi. Jadi itu sifatnya itu sudah 2 arah. Ya, sudah 2 arah, maksudnya sudah berdiskusi, ada diskusi antara siswa dan guru dalam menentukan nilai-nilai apa yang ingin dilakukan. Ya, contoh misalkan kayak di kelas tuh Bu Linda misalkan ya, ada sopan santun ya. Ada sopan santun gitu. Nah, itu ditentukannya dari mana? Misalkan ditulisnya pertama itu bukan langsung sopan santun. Biasanya tidak berbicara kotor tuh. Ini kesepakatan apa ya kan? Konsekuensi kelasnya ya. Tidak berbicara kotor ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Nah, itu kan sebenarnya ada sopan santun. Jadi dari ketiga ini ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, terus kemudian selanjutnya kita akan mengenal polisi kontrol guru. Tadi kan kalau tadi kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau sekarang kita mengenal juga posisi kontrol guru. Ternyata guru itu ada macam-macamnya posisi kontrolnya. Ada guru sebagai penghukum,
Nah, nanti kita akan belajar modelnya gimana tuh guru penghukum. Terus ada guru pembuat rasa bersalah. Terus ada guru yang posisi kontrolnya sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer. Nah, jadi nanti coba teman-teman berpikir teman-teman ini ada di posisi kontrolnya yang mana nih teman-teman? Pasti punya posisi kontrol yang mana. Untuk itu biar lebih jelas kita lihat video lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang pertama posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti. Siapa nih yang kayak gini? Maaf, Bu. Bu Sri kayak gitu. Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak pernah lihat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak Paris ini Pak Paris. Pergi sana ke lapangan basket. Kalau Pak Faris pakai baju olahraga, Pak. Posisi Itu bajunya. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua nih, posisi pembuat merasa bersalah. Nggak ganti nih orang. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk diri. Apa yang pertama? Nah, ternyata ada konsep. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, baik, demikianlah ya penutup ya dalam penerapan program ini, program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO ya atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kembali lagi, guru itu seharusnya menuntut ya. Guru itu seharusnya menuntut, bukan menuntut ya. Demikian informasi dari saya, semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Teguh, sukses. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ucapan terima kasih tentunya kepada Bapak Teguh Saputra yang telah memaparkan materi begitu gamblang dan terstruktur ya. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi bagi kita semua, sebagai pembelajaran juga, dan juga sebagai pencerahan tentunya untuk guru-guru pada umumnya dan khususnya untuk para siswa peserta didik kita. Mudah-mudahan akan mendapatkan perubahan yang maksimal. Demikian. Memasuki acara yang terakhir adalah yaitu pembacaan doa yang mudah-mudahan pada hari ini Pak Ijul berkenan untuk berdoa ya Pak ya, atau menutup acara ini. Demikian. Kepada Bapak Ijul dengan segala hormat dipersilakan. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan kita pada pertemuan hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Yang pertama kita doakan untuk Pak Teguh selaku calon guru penggerak, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dalam perjalanannya, dalam prosesnya sampai nanti akhirnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menjadi amal jariah untuk Pak Teguh. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Mawla, ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin, amin, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل بذلك اهل. Ya Allah yang muyasir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli matif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsiri hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين يا الله، سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الجسد. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا أرنا الحق يا الله حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل يا الله باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara telah selesai dengan berakhirnya pembacaan doa tadi.